Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman Adirakta. Kembali lagi di video pembelajaran Adirakta di semester ke-6 di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Di pertemuan ke-10 ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan ke-9 mengenai akuntansi kantor cabang dan juga kantor pusat di bagian kedua. Nah, untuk pertemuan ke-10 kita akan mulai dari poin ke-7, yaitu masalah-masalah khusus dalam akuntansi pusat dan juga cabang. Tapi sebelum itu, kenalin nama aku, Sahlan dari kelas 610. Sebenarnya, slide ini sudah dibahas pada video sebelumnya, terkait poin 1, poin 2, dan poin 3. Namun, ada beberapa tambahan yang ditambahkan oleh Pak Lutfi di poin kedua. Poin satunya tetap, jadi kita tidak akan bahas lagi poin 1, kita langsung masuk ke poin yang kedua. Poin kedua, transfer barang dagang antar kantor cabang. Jika kantor pusat bisa memerintahkan satu kantor cabang untuk mentransfer ke kantor cabang yang lainnya. Apabila terjadi transaksi demikian, maka kantor cabang yang satu tidak bisa mengakui itu sebagai investasi pada kantor cabang kedua, dan kantor cabang kedua tidak boleh mengakui itu sebagai penanaman modal dari kantor cabang satu. Karena akuntansi dari kantor cabang itu tidak ada transaksi yang melibatkan dengan equity stakeholders atau yang melibatkan dengan unsur modal. Jadi tidak ada terkait dengan investasi, ya. Kemudian yang ketiga, jika terjadi pengiriman antar cabang, maka diperlakukan seolah-olah dilakukan melalui kantor pusat terlebih dahulu, melalui akun home office, baru nanti misalkan nih kantor cabang satu akan mentransfer ke kantor cabang yang kedua. Seolah-olah penjurnalan transaksinya itu adalah kantor cabang satu mengirimkan dulu barangnya ke ke kantor pusat, baru kantor pusat mentransfer ke kantor cabang yang kedua. Alurnya seperti itu, tidak langsung dari kantor cabang satu ke kantor cabang dua. Penjelasan lebih jelasnya nanti untuk poin ketiga ini akan ada di ilustrasi transaksi slide berikutnya. Poin keempat, jika cabang satu mengirim persediaan ke kantor cabang dua, maka cabang satu juga akan mengeluarkan atau mentransfer seluruh biaya terkait dengan persediaan, misalkan biaya transportasi. Dan cabang yang menerima akan mencatat biaya transportasi sebesar biaya normal pengiriman dari pusat ke cabang. Misalkan, dari kantor pusat ke cabang satu dibebani biaya pengiriman 100. Dari kantor cabang satu ke kantor cabang 2 dibebani biaya pengiriman 100 lagi. Jadi totalnya 200. Nah, tapi ketika kantor pusat langsung ke cabang 2, biayanya hanya 150. Maka yang hanya bisa dicatat oleh kantor cabang 2 sebagai penerima akhir itu hanya 150, bukan 200. Atau maksimal sebesar dengan biaya pengiriman normal ketika itu dikirimkan langsung dari pusat ke cabang 2. Selisihnya yang 50 akan dicatat kemana? Dicatat sebagai loss, excess dari freight atau biaya transportasi. Nah, tapi ketika ongkirnya ini lebih kecil daripada total biayanya, misalkan dari tadi pusat ke cabang 100 dan cabang ke cabang 2 100, tapi kemudian ketika pusat dan kalau misalkan pusat langsung ke cabang 2 misalkan 300 justru, maka itu akan dicatat sebesar 200, sebesar nilainya yang tadi, sebesar 200 nilai realnya. Selisihnya tidak akan diakui sebagai gain atau loss. Jadi hanya akan ada satu kondisi yang menimbulkan akun loss, tidak ada akun gain untuk selisih biaya transportasi. Nah, contohnya tadi di sini. Nah, contoh yang pertama ini sebenarnya sudah ada di materi pertemuan sebelumnya, tapi kita bahas lagi aja, yaitu kantor pusat mengirimkan barang dagangan ke kantor cabang satu senilai 4.500 ditambah ongkir 600. Beberapa hari kemudian, kantor pusat memerintahkan cabang satu untuk mengirimkan cabang 2 dan cabang satu membayar biaya pengangkutan 450. Seandainya transfer dilakukan oleh pusat, maka biaya pengangkutan hanya 650. Jadi ada selisih kelebihan biaya pengangkutan 400. Kalau dari pusat ke cabang satu ke cabang 2 totalnya 1.050, tapi kalau dari pusat langsung ke cabang 2 hanya 650. Jadi ada selisih 400. Jurnalnya seperti apa? Yang pertama, transaksi ketika pusat mengirimkan ke kantor cabang satu seperti biasa, branch 1, shipment to branch 1 sebesar 4.500 atau sebesar nilai barangnya, cost-nya. Kemudian kreditnya cash 600 ini adalah ongkir yang dibayarkan oleh pusat. Jadi di sini dibilang pusat menambah biaya pengangkutan 600 sehingga keluar cash 600 dan branch-nya 5.100. 5.100 ini akan dibebankan ke kantor cabang 1 sebagai home office 5.100 dan debitnya shipment from home office 4.500 dan tadi ongkirnya dicatat sebagai freight in.
600. Transaksi yang kedua ketika pusat memerintahkan kantor cabang 1 untuk mengirimkan ke kantor cabang 2. Nah, yang pertama yaitu akan ada reklasifikasi akun shipment to branch. Shipment to branch 1 akan dibalik dan direklas ke shipment to branch 2. Yaitu karena shipment to branch itu kan akunnya dikredit ya. Jadi ditutup dulu yang shipment to branch 1, didebit 4.500 dan direklas ke shipment to branch 2 4.500. Kemudian ketika cabang 1 mengirimkan ke cabang 2 jurnalnya yang dicatat oleh cabang 1, dia akan mendebit home office sebesar 5.550. Didapat dari mana? Didapat dari shipment from home office-nya tadi nilai barang 4.500 di awal, ditambah freight in tadi 600, karena kan akan dibebankan ke cabang 2, jadi dikredit, dihilangin 600. Kemudian cabang 1 membayar biaya tambahan 450, sehingga totalnya yang dibebankan adalah 5.550, sorry. Kemudian cabang 2 selaku penerima akhir dia akan mencatat shipment from home office 4.500. Nilai barangnya tetap shipment from home office 4.500, freight in-nya 650. Kenapa? Karena tadi freight in normalnya pusat ke cabang 2 hanya 650. Itu adalah batas yang bisa dicatat oleh kantor cabang 2. Kalau misalkan di bawah itu, maka yang dicatat misalkan 500 nih total dari cabang dari pusat ke cabang 1 ke cabang 2 totalnya 500, maka yang di jurnal di sini 500. Tapi kalau misalkan lebih dari 650, maka yang di jurnal tetap 650. Home office-nya 5.150. Nah, dari kedua jurnal ini akan menimbulkan selisih sebesar 400 dari tadi selisih ongkirnya tadi yang dibebankan oleh kantor cabang 1 itu 1050 dua ini, sedangkan kantor cabang 2 hanya mencatat 650. Maka selisihnya 400 ini akan dibebankan ke kantor cabang 2 pada catatan kantor pusat, yaitu branch 2 5.150 didebitlah ke excess freight on interbranch atau loss tadi 400 dan kreditnya branch 1 5.550. Nah, nanti akun branch 1 ini akan hilang, akan ketika dilakukan penyusunan laporan keuangan gabungan maka akan hilang karena dia sudah dibalik gitu ya. Oke. Contoh yang kedua ketika ada margin atau laba. Kantor pusat mengirimkan barang dagang ke cabang 1 dengan kos 200.000 dan margin 25%. Kantor pusat membayar biaya pengangkutan 3.000. Beberapa hari kemudian, kantor pusat memerintahkan cabang 1 untuk mengirimkan sebagiannya, yaitu 30% dari barang dagang tersebut ke kantor cabang 2. Nah, bedanya di sini nanti adalah perlakuan dari unrealized profit-nya ini yang 25% itu nanti dipisahkan karena yang dikirimkan 30%, maka 30% unrealized profit nanti akan menjadi tanggungan oleh cabang 2. Kalimat selanjutnya, cabang 1 membayar biaya pengangkutan sebesar 1.000. Diketahui biaya normal ketika kantor pusat langsung ke kantor cabang 2 adalah 2.000. Maksimal 2.000, tapi totalnya dari pusat ke cabang 1 ke cabang 2 itu adalah 4.000. Jurnal yang akan dibuat adalah yang pertama, jurnal terkait dengan pengiriman pusat ke cabang 1. Sama seperti yang di atas, cuma bedanya ada margin. Branch 1 253 dapat dari mana? Dari shipment to branch 200 harga barang, ada unrealized profit yang dibebankan ke kantor cabang 1 sebesar 25%. 25% dari 200.000 yaitu 50.000. Kemudian ada cash biaya pengangkutan tadi sebesar 3.000. Kantor cabang 1 akan mencatat shipment from home office 250 didapat dari mana? Shipment from home office ini didapat dari 200 shipment to branch sama unrealized profit karena yang dicatat pada akun shipment from home office oleh kantor cabang 1 itu adalah sesuai yang ada di surat tagihan barang pada saat pengiriman. Nah, surat tagihan barang pada saat pengiriman itu dibebani 25% margin sehingga dia mengakui cost dari persediaan itu 250 gitu. Include marginnya. Terus kemudian freight in ini untuk mengimbangi jurnal yang dicatat kantor pusat di kredit cash tadi 3.000. Kemudian kreditnya home office 253 gitu. Kemudian transaksi yang kedua ketika pengiriman cabang 1 ke cabang 2. Sama seperti yang tadi, yang pertama kita harus mereklas dulu shipment to branch dari branch 1 ke branch 2, yaitu sebesar 60.000. Dapat dari mana? Dapat dari 30% barang yang dikirimkan. 30% kali 200.000. Marginnya gimana? Nah, marginnya ini yang akan juga direklas. Margin dari branch 1 ke margin branch 2.
Sebesar berapa? Sebesar 30% dari margin yang awal tadi. Awal tadi marginnya itu adalah 50.000. 50.000 ingat ya tadi dari 200.000 kali 25%. Kemudian 50.000 ini itu adalah margin untuk 200.000 persediaan. Sedangkan 60.000 persediaan ini dikirimkan oleh pihak kedua, oleh cabang 2. Dikirimkan kepada cabang 2 sehingga unrealized profit-nya 30%-nya itu dibebankan ke kantor cabang 2 sehingga ada jurnal reklasifikasi unrealized profit dari cabang 1 ke cabang 2 sebesar 15.000 atau 30% dari 50.000 total unrealized profit-nya. Kemudian pada saat ini jurnal yang terakhir ini nanti ya. Kemudian pada saat pengiriman dari cabang 1 ke cabang 2, maka cabang 1 akan mencatat home office 76.900. Di perinciannya adalah shipment from home office 75. 75 dari mana? 75 ini dari 30% 250. Kenapa dari 250? Padahal tadi di catatan kantor pusat cuma 200 karena kantor cabang 1 mengakui kos persediaannya itu sebesar yang tertuang dalam fakturnya, yang tertuang dalam dokumen pengirimannya tadi, yang sudah include 25% margin. Sehingga yang akan nanti dilemparkan ke kantor cabang 2 yaitu 35% dari 200.000 ditambah 25% kali 200.000 kali 30% lagi. Sehingga totalnya 75.000. Kemudian freight in ini adalah yang dikeluarkan oleh kantor pusat tadi, mengeluarkan 3.000, dicatat oleh kantor cabang 1 sebagai freight in, dan freight in ini untuk keseluruhan persediaan. Sedangkan 30%-nya diberikan ke kantor cabang 2, sehingga 30% dari freight in akan dibebankan ke kantor cabang 2, yaitu 30% kali 3.000, sebesar 900. Kemudian kantor cabang 1 akan mencatat biaya pengangkutan tambahan sebesar 1.000 yang dicatat dengan mengkredit akun kas sebesar 1.000. Kantor cabang 2 sebagai penerima akhir dia akan menjurnal shipment from home office sebesar 75.000. Dapat dari mana? Dapat dari shipment from home office di catatan kantor cabang 1. Karena cabang 1 ke cabang 2 tidak ada pembebanan margin lagi, maka sama 75.000. Freight in-nya 1.900. Dapat dari mana? 1.900 ini didapat dari freight in yang dibebankan dari pusat ke kantor cabang 2 cuma 900 kan, karena kan cuma 30%-nya, kecuali kalau misalkan semua persediaan dikirimkan gitu loh. 900, kemudian kantor pusatnya tadi 1.000, jadi 1.900. Padahal normalnya itu adalah 2.000. Normal 2.000 ini adalah untuk 30% persediaan ya, bukan untuk keseluruhan persediaan 2.000 ini gitu. Jadi yang dicatat di sini adalah nilai real berapa ongkirnya 1.900, sehingga total home office-nya adalah 76.900. Nah, 76.900 akan sama dengan home office yang ada di sini. Karena apa? Kok bisa sama? Karena di sini tidak ada perbedaan ongkir, yang dibebankan di sini 1.900, yang di sini juga dicatatnya 1.900. Beda sama soal 1, di sini dia mencatatnya 1.050, 600 dan 450, sedangkan di sini dia cuma mencatat 650, sehingga di sini ada jurnal selain branch 2, selain reklas branch 2 dan branch 1, dia ada excess freight on interbranch. Sedangkan di sini jurnalnya tidak ada excess, yaitu langsung reklas branch 2 dan branch 1, 76.900. Kayak gitu. Jadi bedanya kalau ada margin, nanti marginnya juga dialokasikan berapa persen gitu loh. Dipisahkan berapa persen untuk cabang 1, berapa persen untuk cabang 2, dan sebagainya. Ongkirnya juga demikian. Ongkir yang ditanggung oleh pusat dipecah berapa yang dibebankan ke cabang 1, berapa yang dibebankan ke cabang 2 sesuai dengan proporsi persediaan yang dikirimkan. Nah, di sini ada keterangan, kantor cabang 2 akan mencatat biaya pengiriman sebesar totalnya, yaitu 1.900 tadi yang sudah dijelaskan. Karena dia di bawah dari biaya normal, maka itulah yang dicatat. Kecuali kalau dia lebih, misalkan 2.100, maka yang dicatat cuma 2.000. Nanti akan ada jurnal excess lagi sebesar 100. Gitu. Nah, ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini sama seperti video sebelumnya, sehingga kita skip aja poin ini. Nanti teman-teman bisa review di video sebelumnya untuk poin yang ketiga. Karena yang direvisi dan ditambahin cuma poin kedua tadi, jadi ya udah kita langsung masuk ke poin keempat. Poin ketiga udah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Poin keempat, pengiriman barang dagang ke cabang sesuai dengan harga perolehannya atau cost. Kantor pusat dapat mengirim
barang ke cabang dengan harga ecerannya, bukan saja untuk menyembunyikan laba cabang dari pegawai cabangnya, melainkan juga untuk lebih dapat mengontrol barang yang ditangani kantor cabang secara efektif. Bila kantor pusat menerima informasi tentang penjualan cabang secara otomatis, kantor pusat juga akan mendapatkan catatan yang secara kontinu tentang barang yang ada di cabang, sehingga posisi inventory bisa langsung diketahui dengan cara mengurangkan penjualan dari barang yang tersedia untuk dijual pada harga ecerannya. Pada akhir periode inventarisasi fisik, atas inventory cabang at retail price harus sama dengan selisih antara bill price of good available for sales dengan penjualan bersih selama periode berjalan. Jadi nanti ending inventory pada harga perolehannya itu akan sama dengan selisih dari barang tersedia untuk dijual dengan berapa penjualan bersihnya gitu. Kalau barang dagang yang dikirimkan kantor cabang ditagihkan pada harga jual eceran, maka harga pokok yang dijual akan sama dengan harga penjualannya. Misalkan harga pokok barangnya itu adalah 200 gitu. Sedangkan harga jual ecerannya juga 200 dan kantor pusat menagihkan barang tersebut itu sebesar harga jual ecerannya sehingga sama-sama 200 tuh. Sama-sama 200 sehingga nantinya dia akan si kantor cabang satu nggak akan mengalami gross ataupun net income, gross profit ataupun gross loss gitu. Nggak akan mengalami itu karena sama, yaitu penjualannya sama dengan COGS-nya. Tapi dia akan pasti mengalami kerugian karena apa? Cabang satu akan mengeluarkan uang untuk membayar biaya-biaya operasi atau beban-beban yang berjalan pada periode tersebut. Sehingga pasti akan mengalami kerugian sebesar dengan biaya operasinya itu. Gitu. Pasti minus sebesar biaya operasi. Karena apa tadi? Karena penjualannya udah sama dengan COGS sehingga 0 dikurangi dengan biaya operasi, maka kerugiannya sebesar biaya operasi. Akun-akun cabang akan disesuaikan dan ditutup seperti biasa pada akhir periode dan akun kantor pusat didebit sebagai rugi yang dilaporkan. Prosedur pencatatan pengiriman barang dengan harga eceran sama dengan pengiriman barang pada harga di atas kos yang telah dibahas sebelumnya. Yang telah dibahas pada poin ketiga ini. Nanti teman-teman bisa review poin ketiga ini di video sebelumnya. Oke, lanjut ke poin kelima. Laporan gabungan jika barang dagang dikirim ke kantor cabang pada harga selain kos. Bila kantor pusat mengirimkan barang ke kantor cabang dengan harga selain kos, maka dalam penyusunan laporan gabungan, kantor pusat harus membuat jurnal penyesuaian untuk beberapa akun. Berikut adalah contoh penyusunan kertas kerja di mana kantor pusat mengirimkan barang selain harga kosnya. Neraca masing-masing kantor pusat dan kantor cabang. Ini kantor pusatnya, X Corp, dan ini kantor cabangnya. Sehingga ketika dilakukan penyusunan neraca gabungan, cash-nya akan menjadi 35.000 dapat dari 25 tambah 10. Akun receivable akan jadi 80.000 dapat dari 60 tambah 20, sedangkan merchandise inventory 140 didapat dari 100 tambah 100 tambah 45, 145 dikurangi dengan unrealized inventory tadi. Nah, penjelasannya di sini. Inventory yang ada di kantor cabang itu sebesar 45.000 ini. Terdiri dari inventory yang berasal dari pembelian pihak luar 20.000 dan dari transfer kantor pusat 25.000. 25.000 ini tadi kan dibebankan margin sebesar 25%. Sehingga 20.000 ini bukan nilai real dari inventorinya itu, tapi nilai yang sudah terbebani dengan unrealized profit. Berapa unrealized profitnya itu adalah 5.000, yaitu 25.000 dibagi 120, 25.000 dibagi 125 ini didapat 20.000. Sedangkan nilai yang dicatat tadi 25.000 sehingga unrealized profitnya itu 5.000 yang harus dikeluarkan dari nilai persediaan. Nah, di sini di neraca gabungan dia sudah tidak ada akun unrealized intercompany inventory profit karena sudah dinetkan tadi persediaannya cuma 140, enggak 145. Oke. Kemudian equipment 52.500. Nah, penjumlahan dari equipment kemudian penyusutan juga penjumlahannya 21.000 dan netnya 31.500. Total asetnya 285.500. Akun branch di sini dan akun home office di sini akan tereliminasi.
karena dia reciprocal account, jadi akan hilang ya. Kemudian accounts payable 50 dapat dari 40 tambah 10. Capital stock-nya 200 karena cabang tidak ada transaksi terkait equity stockholders, maka pasti capital stock ini akan sama dengan neraca di kantor pusat 200 dan return earnings-nya 36.500. Sehingga totalnya sama 286.500. Kita lanjut ke transaksinya. Ini ada dua cara, dan dua cara ini nanti sebenarnya bedanya itu ada di bisa dibilang di jurnal penutupnya dan juga di kertas kerjanya. Itu bedanya cuma sedikit. Kita bahas transaksinya dulu. Laporan gabungan jika barang, ini tadi udah ya judulnya. Transaksi pertama, pembelian barang secara kredit. Pembelian barang secara kredit ini akan di jurnal seperti biasa, purchase pada accounts payable sesuai dengan nilai masing-masing dari kantor itu membelinya berapa. Kemudian pengiriman kantor pusat ke kantor cabang 1 dengan margin 25%. Akan dicatat branch 60.000, dirinci dari shipment to branch 48, dan marginnya 25% dari 48, yaitu 12.000. Sehingga totalnya adalah 60.000. Kantor cabang akan mencatat shipment from home office sebesar perolehannya sebesar yang sudah terbebani margin, yaitu 60.000. Kreditnya home office. Penjualan barang dagang secara kredit, jurnalnya sama seperti biasa, account receivable pada sales. Karena kita asumsinya periodik, kenapa bisa tahu dari periodik padahal nggak disebutin? Karena akunnya di sini shipment to branch dan shipment from home office. Kalau kita menggunakan metode perpetual, maka akunnya itu bisa menggunakan akun inventory, bukan shipment to branch atau shipment from branch, shipment from home office. Kemudian penerimaan pembayaran, cash pada account receivable, pembayaran piutang seperti biasa. Kemudian pembayaran utang juga seperti biasa, account payable pada cash. Pembayaran beban, expense pada cash, ini untuk beban masing-masing kantor ya. Jadi kantor cabang juga ada beban yang dibayarkan sendiri, sehingga expense pada cash. Pengumuman dan pembayaran dividen. Nah, karena tadi kantor cabang tidak memiliki transaksi yang berkaitan dengan equity stakeholders, maka dia tidak akan mencatat transaksi yang berkaitan dengan modal, baik investasi maupun dividen, pengumuman maupun pembagian dividen. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu setoran dari kantor cabang ke kantor pusat. Ketika kantor pusat menerima setoran dari kantor cabang, dia akan mencatat penerimaan uang berupa cash dan mengkredit akun branch sebesar uang yang diterima. Dan kantor cabang akan mencatat home office dan mengkredit cash atau mengeluarkan cash yang akan disetorkan ke kantor pusat. Depresiasi aset tetap. Depresiasi aset tetap ini masing-masing kantor memiliki aset tetap. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai aset tetap itu biasanya pada umumnya dibukukan oleh kantor pusat, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa cabang bisa membukukan sendiri aset tetapnya, sehingga beban penyusutannya ini bisa diakui di cabang. Depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar sekian. Angkanya ini dari mana? Angkanya tidak tahu ya, jadi ketentuan contoh soal seperti ini gitu. Nggak usah ada perhitungannya dan nggak usah dicari. Oke, lanjut. Diketahui ending inventory yang ada di kantor pusat sebesar 80.000 dan di kantor cabang sebesar 30.000 yang terdiri dari pihak luarnya 10 dan dari kantor pusatnya 20.000. Nah, ini nanti yang jadi lumayan perhatian karena tadi ada pembebanan margin, nanti kita akan pisahkan gitu ya. Inventory dari pembelian pihak luar dan juga inventory dari pusat untuk menghitung marginnya tadi. Jurnal penutupnya yang pertama akan menutup, karena kita menggunakan periodik, maka akan menutup inventory awal. Income summary pada inventory 1 Januari dapat 100.000 dan 45.000. Ini dapat dari mana? Dapat dari neraca. Nah, dapat dari neraca ini. Merchandise inventory dan merchandise inventory 45.000. Kenapa periodik tapi masih ada akun inventory gitu ya? Tapi karena akun shipment to branch dan shipment from office ini kan akun yang resiprokal, jadi dia nanti akan tertutup dan akan hilang gitu loh akun itu. Jadi tinggal akun inventory yang nantinya sebesar ending inventory itu. Nah, kemudian yang kedua pencatatan ending inventory, yaitu ending inventory-nya bertambah sebesar 80 dan income summary 80. Kantor cabang sama, cuma beda angka. Nah, pada saat mencatat ending inventory, ini tidak usah dipisahkan, yaitu langsung 30.000. Kemudian untuk menutup akun-akun laba rugi. Menutup akun-akun laba rugi di sini langsung dijadiin satu ya, Pak, di slide Pak Lutfi. Salesnya 300 dapat dari sini, salesnya karena cuma sekali. Cabang salesnya 125. Shipment to branch 48 didapat dari sini, shipment to branch, dan shipment from home office-nya 60. Karena shipment from home office itu sudah terbebani dengan margin.
Kemudian purchase. Kantor pusat purchase-nya 220, sedangkan kantor cabang 25.000. Kemudian expense-nya tadi 50.000. Expense ini 47 dan expense depresiasi ini 3.000, sedangkan sehingga totalnya 50.000. Sedangkan expense kantor cabang 20.000 dapat dari expense ini 17.750 sama 2.250. Dan selisihnya into income summary 78 dan 20. 78 dapat dari mana? 78 ini adalah laba kantor pusat ditambahkan dengan yang berasal dari kantor cabang. Yang berasal dari kantor cabang. Nah, laba kantor pusat sendiri, yang pure dari kantor pusat itu ngitungnya dari sales 300, kemudian kita hitung dulu COGS. COGS-nya gimana ngitungnya? Yaitu dari inventory awal, 100 ditambah purchase 220, sehingga totalnya 320, dikurangi shipment to branch 48, sehingga dikurangi shipment to branch, dan juga dikurangi dengan ending inventory. Totalnya berapa ya? Totalnya sekian lah ya. Itu untuk mencari COGS. Jadi inventory awal ditambah pembelian dikurangi shipment to branch. Shipment to branch kenapa mengurangi? Karena barang itu dikirimkan ke cabang satu sehingga mengurangi COGS atau mengurangi available good available for sale. Kemudian dikurangi ending inventory dapatlah COGS. Nah, sales dikurang COGS itu dapatlah 58.000. Atau kalau mau lebih rinci ada di kertas kerja ini. Ini lebih enaknya dilihat gitu ya. Oke. Ini juga sama, kantor cabang perhitungannya yaitu kita harus menghitung dulu COGS-nya karena menggunakan metode periodik kan kita harus hitung dulu COGS-nya gimana gitu ya dari inventory awal tambah pembelian, kemudian ditambah lagi shipment from home office. Shipment from home office ini perlakuannya sama seperti pembelian, cuman bedanya dia berasal dari kantor pusat, kalau akun purchase atau akun pembelian ini berasal dari pihak lain, pihak luar. Kemudian dikurangi dengan ending inventory. Dan didapat laba kantor cabang itu sebesar 50, ditutup untuk menutup laba kantor cabang 5.000 income summary pada home office. Kemudian untuk mengakui laba cabang di buku kantor pusat, maka kantor pusat akan menjurnal branch pada branch income 5.000 dan unrealized profit-nya 13.000. 13.000 dapat dari mana? 13.000 penjabarannya dari sini. Saldo awal tadi sebelum penyesuaian unrealized profit tadi kan ada 5.000. 5.000 nih di sini unrealized profit nih 5.000, kemudian ada pada saat pengiriman ini ada 12.000 sehingga totalnya 17.000 sebelum penyesuaian yang ini. Kemudian 31 Desember itu ending inventory-nya ada 30.000, yang mana 20.000-nya ini adalah milik pusat. Dari 20.000 milik pusat ini itu kan dia udah tercampur sama margin. Nah, kita harus cari berapa sih nilai asli inventory yang tidak tercampur margin, yaitu margin tadi 25%, sehingga kita harus cari 20.000 dikurangi dengan 20 dibagi 125%. 20.000 dibagi 125% itu 16.000, sehingga selisihnya unrealized profit yang terkandung dalam ending inventory itu 4.000. Sehingga transfer laba ke cabang yang sudah realized profit itu adalah 13.000. Karena sebelumnya tadi 17, kemudian 17 ini kan saldo awal ditambah dengan unrealized yang ini, sehingga padahal saldo akhir unrealized profit itu cuma 4.000, otomatis selisihnya 13.000 itu sudah realized gitu. Saldo awal ditambah dengan transaksi 17, padahal saldo akhirnya cuma 4.000 nih, berarti sisanya 13.000-nya itu udah realized, maka dicatat unrealized profitnya di debit dan kreditnya branch income 13.000. Kemudian jurnal selanjutnya untuk menutup laba cabang ke akun income summary. Branch income 5.000 ini ditambah branch income di sini 13.000, kreditnya income summary. Kalau misalkan nggak ada margin, maka langsung 5.000 nilainya. Untuk menutup laba gabungan ke retained earnings, income summary 76, karena di sini judulnya laba gabungan, maka laba dari branch tadi totalnya adalah 18, yaitu laba murni branch, kemudian ada realized profit, dan ditambah laba dari kantor pusat sendiri 58.000. Sehingga totalnya income summary pada return earnings 76.000. Kemudian untuk menutup akun dividen, pembagian dividen tadi
yaitu return earnings. Karena dividen itu mengurangi RE, maka return earnings 25.000 sesuai dividen yang dibagikan, dan kreditnya dividen 25.000. Ini untuk cara satu. Selanjutnya, pembahasan mengenai kertas kerja dan juga jurnal eliminasi akan kita bahas di video selanjutnya.